355 dan saya Ratnasari Ayu dengan Direk 10 2019 6879. Kami dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai perluasan sejarah gereja mula-mula. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Gereja 1 yang diampu oleh dosen Bapak Christian Eliezer Randalele. Berikut kami akan memaparkan materi kami. Sejarah kekristenan tidak bisa dipisahkan dari sejarah gereja Kristen yang membawa ajaran agama Kristen, mengayomi penganutnya, dan menjadi saksi perkembangan pekerjaan yang telah dijalankan sepanjang 2000 tahun. Sejak abad pertama Masehi, mulai dari tanah Israel hingga ke Eropa, Amerika, dan seluruh dunia termasuk Indonesia. Kekristenan muncul dari wilayah Levan atau sekarang Palestina dan Israel, mulai pertengahan abad pertama Masehi. Asalnya kekristenan dimulai dari kota Yerusalem dan mulai menyebar ke wilayah timur dekat, termasuk ke Syria, Asyur, Mesopotamia, Fenisia, Asia Minor, Yordania, dan Mesir. Sekitar 15 tahun setelahnya, kekristenan mulai memasuki Eropa Selatan dan berkembang di sana. Sementara itu juga terjadi penyebaran di Afrika Utara serta Asia Selatan dan Eropa Timur. Pada abad keempat, kekristenan telah dijadikan agama negara oleh dinasti Arsakid di Armenia pada tahun 301, Kaukasian Iberia atau Republik Georgia pada tahun 319, Kekaisaran Aksum di Ethiopia pada tahun 325, dan Kekaisaran Romawi pada tahun 380 Masehi. Petobat-petobat pertama kepada kekristenan adalah orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme dan gereja, yaitu persekutuan orang-orang yang mengaku ketuhanan Yesus itu berpusat di Yerusalem. Karena itu, kekristenan pada mulanya dipandang sebagai sakte Yahudi, sama seperti orang-orang Farisi, Saduki, atau Eseni. Gereja dimulai 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30 sampai 34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan mendirikan gerejanya dalam Matius pasal 16 ayat 18, dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Gereja atau kumpulan yang dipanggil keluar secara resmi dimulai. 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptiskan. Periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga bertobatnya Kaisar Konstantinus pertama pada tahun 325. Pada periode ini, gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik. Tetapi para bapak gereja mulai menulis tulisan-tulisan Kristen yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng. Tidak lama setelah Pentakosta, pintu gereja terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi. Penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus, mantan pendiri gereja, juga memberitakan Injil di seluruh dunia, mulai dari Greko sampai Romawi, sampai ke Roma sendiri, dan bahkan mungkin sampai ke Spanyol. Pada tahun 70, tahun di mana Yerusalem dihancurkan, kitab-kitab Perjanjian Baru telah lengkap dan beredar di antara gereja-gereja. 240 tahun berikutnya, orang-orang Kristen dianiaya oleh Roma. Kepemimpinan gereja menjadi semakin tersusun seiring dengan peningkatan jumlah. Beberapa ajaran sesat diungkapkan dan ditolak pada zaman ini, dan kanon Perjanjian Baru disepakati penganiayaan terus meningkat. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, para rasul diberi tugas untuk memberitakan Injil dan menceritakan tentang kabar keselamatan kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Kekaisaran Romawi pada waktu itu membenci dan takut dengan ajaran Kristen yang menyerukan kepada semua orang supaya jangan takut kepada pemerintah duniawi yang sementara,
melainkan takut kepada pemerintahan surgawi yang akan datang kelak. Kaisar Nero bersama-sama dengan kaisar-kaisar pendahulunya maupun sesudahnya melakukan penganiayaan, membunuh, memenjarakan, menyiksa, menjadikan orang Kristen umpan singa di Koloseum. Namun hal-hal tersebut tidak menyurutkan niat gereja mula-mula untuk berkembang dan semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Yesus. Pada akhirnya, Nero membakar kota Roma dan menyalahkan hal tersebut kepada orang-orang Kristen yang disebutnya radikal, sehingga membuat penduduk Romawi semakin marah terhadap orang-orang Kristen. Pada abad sebelumnya, Roma tidak pernah menangani orang-orang Yahudi dengan baik. Pertama, Roma telah mendukung Herodes Agung, merampas kekuasaan yang dibenci. Arkelaus, putra dan penerus Herodes, adalah pemimpin yang keji, sehingga rakyat meminta pertolongan Roma untuk menggantinya. Roma pun menolong mereka dengan mengirimkan sejumlah gubernur secara bergilir, Pontius Pilatus, Felix, Festus, dan Florus. Tugas mereka menjaga ketentraman di daerah yang tidak stabil itu. Di Yerusalem, Kepala Bait Allah menyatakan pemberontakan terbuka melawan Roma dengan menghentikan persembahan harian untuk kaisar. Tidak lama kemudian, seluruh Yerusalem menjadi rusuh. Pasukan Romawi diusir dan dibunuh. Kaisar Nero mengirim Vespasianus, seorang jenderal yang dianugerahi banyak bintang jasa, untuk meredam pemberontakan. Vespasianus pun melumpuhkan kelompok pemberontak tersebut secara bergilir. Ia memulainya di Galilea, kemudian di Transyordania, dan berikutnya di Idumea. Setelah itu, ia mengepung Yerusalem. Akan tetapi, sebelum merebut Yerusalem, Vespasianus dipanggil pulang ke Roma karena Kaisar Nero mati dibunuh. Pergumulan untuk mencari pengganti Nero berakhir dengan keputusan Senat Romawi untuk menjadikan Vespasianus sebagai kaisar. Tita kekaisaran pertamanya ialah menunjukkan anaknya Titus untuk memimpin perang Yahudi. Ketika pengepungan Yerusalem sedang berlangsung, penduduk kota pun satu demi satu mati karena kelaparan dan wabah penyakit. Akhirnya, orang-orang Romawi merobohkan tembok lapisan luar, kemudian lapisan kedua, dan akhirnya yang ketiga. Pemberontakan orang-orang Yahudi ini pada abad pertama dan awal abad kedua Masehi menandai berakhirnya negara Yahudi yang baru ada lagi pada zaman modern. Pada tahun 1948, penghancuran Bait Allah yang dipugar oleh Herodes mengubah tata cara peribadahan orang-orang Yahudi. Mereka tidak lagi mempersembahkan korban sembelihan, tetapi memilih dan mengutamakan sinagoge yang didirikan pendahulu mereka ketika Bait Allah yang didirikan oleh Salomo dihancurkan orang-orang Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Sejak awal, gereja berperan di dua dunia yang berbeda, dunia orang Yahudi dan dunia non-Yahudi. Kisah para rasul menggambarkan lambangnya dan kadang-kadang sekitarnya perkembangan kekristenan di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Petrus dan Stefanus mengadakan pekabaran Injil kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus kepada filsuf-filsuf Athena dan para penguasa Romawi. Menjelang pertengahan abad kedua, di bawah pemerintahan yang adil oleh para kaisar seperti Trajanus, Antonius, Pius, dan Marcus Aurelius, gereja mulai membuka diri pada dunia luar untuk meyakinkan keberadaannya. Justinus menjadi salah seorang apologis, orang yang mempertahankan pendiriannya dalam argumentasi kekristenan pertama, yang menjelaskan imannya sebagai sistem yang masuk akal, bersama-sama penulis lain seperti Origenes dan Tertullianus, menafsirkan kekristenan dalam istilah-istilah yang mudah dikenal oleh orang-orang Yunani dan Romawi terpelajar pada masa itu. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.